Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berjumpa kembali bersama Aceh Bicara. Bersama saya Muhammad Syuib Hamid atau Musyu. Selama 60 menit ke depan saya akan memandu acara ini, dan tema kita hari ini adalah terkait dengan naiknya suku bunga acuan BI atau BI rate. Apakah ini menjadi sebuah ancaman atau peluang? Nah saudara, beberapa waktu yang lalu Bank Indonesia resmi menaikkan suku bunga acuan atau BI rate dari 6% menjadi 6,25%. Dan besaran ini tentu akan berdampak pada sektor usaha yang transaksinya umumnya dilakukan secara kredit, seperti kredit perumahan rakyat yang non subsidi tentunya, kemudian kredit kendaraan bermotor dan lain-lain yang sejenisnya. Lalu seberapa besar sebenarnya dampak yang nanti dirasakan oleh sektor industri atau usaha serupa di Aceh? Mengingat bahwa Aceh menjadi salah satu daerah yang mungkin sedang berupaya untuk terus mendorong pertumbuhan ekonominya saat ini, lalu kebijakan BI rate ini akankah berdampak pada berkurangnya geliat ekonomi, atau kalau kita kembali ke judulnya, ataukah ini menjadi sebuah peluang sebenarnya untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi di Aceh? Nah saudara, untuk membicarakan tema ini sudah ada di studio TVRI Aceh 2 orang narasumber, dan satu lagi terhubung secara Zoom. Yang pertama ada Pak Lukian Tamani, beliau merupakan Head of BSI Institute dari BSI Pusat. Assalamualaikum Pak Lukian. Waalaikumsalam, Bang Syuib, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Saya juga Pak Lukian. Alhamdulillah. Baik, yang kedua saudara ada Teguh Jelani SE atau yang akrab disapa Bang Joy, yang merupakan Direktur Eksekutif Kadin Aceh. Assalamualaikum Bang Joy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat juga Bang ya? Sehat, alhamdulillah. Oke, baik. Ini kalau Kadin kurang sehat, kita khawatir juga. Karena ini salah satu sektor yang mendorong sektor ekonomi di Aceh kan. Kemudian kita juga terhubung dengan Profesor Dr. Mukhlis Yunus, akademisi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syekh Kuala via Zoom. Assalamualaikum Prof. Mukhlis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Musyu, salam sama kawan-kawan. Semoga bisa ketemu di kesempatan lain juga. Insya Allah. Ya, baik Prof. Nanti saya akan menyapa Prof. Tapi kita menyapa narasumber yang di studio terlebih dahulu. Nanti kita akan minta pendapat Prof. via Zoom. Baik, pemirsa, kami juga mengundang Anda nanti untuk berpartisipasi di line telepon seperti tertera di layar kaca Anda. Baik, saya ke Pak Lukian terlebih dahulu ya. Ini kira-kira apa respon BSI atau apa artinya kenaikan BI rate ini bagi sektor perbankan sendiri, Pak Lukian? Ya, baik, terima kasih atas kesempatan Bang Musyu. Kalau kita lihat sebenarnya kita harus melihat konteks kenaikan suku bunga BI ini mungkin dalam konteks laju inflasi. Pertama kita tentu saja mengapresiasi langkah BI yang disebut preemptive dan forward looking. Jadi BI mengantisipasi banyak hal, misalnya capital outflow dari Indonesia yang meningkat setelah dolar menguat. Kemudian juga kita melihat suku bunga di US masih tinggi, dan itu men-trigger BI, dia harus merespon. Dan ini saya pikir kebijakan makro kebijakan moneter yang cukup baik oleh BI. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kalau suku bunga sendiri, menurut saya kita harus lihat juga konteks sebelumnya. Jadi 3,5% sebelum di 2001 sampai 2002, jadi suku bunga di sekitar 3,5% sampai Juli 2022. Kemudian ketika inflasi, The Fed juga menaikkan dari 0,2 ke 0,5 di 2022. Kemudian BI juga meimbangi. Jadi proses kenaikan suku bunga BI ini salah satunya adalah untuk meimbangi capital outflow. Kalau suku bunga di US naik terus, kita nggak menaikkan, akan ada modal asing yang keluar, dan itu akan pertama akan menyebabkan likuiditas di domestik akan berkurang. Jadi ini hal yang bagi perbankan sangat baik, karena kalau likuiditas berkurang karena ada banyaknya capital outflows, berarti kan kita akan bersaing di suku bunga deposito dan seterusnya. Jadi bagi perbankan likuiditas yang cukup atau ample itu sangat baik. Jadi bagi Bank Syariah Indonesia ini suatu yang langkah yang kita mensupport bahwa ini adalah upaya untuk memastikan makroekonomi kita tetap sehat dan stabil seperti itu. Jadi stabilitas dan kita memastikan pertumbuhan tetap baik. Lalu apakah artinya ini sebenarnya ekonomi kita sangat tergantung kepada ekonomi Amerika? Tadi kan salah satu acuan bahwa The Fed, karena The Fed yang saya baca misalnya
ada salah perkiraan. The Fed diperkirakan akan menaikkan suku bunga 3 kali dalam tahun 2024 ini. Ternyata asumsi itu keliru hanya 1, sehingga dasar itu membuat BI juga terpaksa menaikkan BI rate-nya. Gimana tuh Pak? Ya, bisa jadi salah satu langkah antisipasi yang dilakukan. Tapi kalau kita bilang tergantung, mungkin lebih kepada dampak imbas. Karena kita mau nggak mau kita akan terimbas. Ada yang namanya imported inflation. Inflasi kita dipengaruhi karena di sana terjadi inflasi yang tinggi gitu. Dan itu yang kita harus hindari. Jadi kalau kita bilang ketergantungan ini mungkin lebih kepada sistem keuangan internasional sangat terkoneksi. Jadi nggak mungkin lagi kita terisolasi buat kebijakan sendiri, dan itu mungkin menyebabkan apa yang dilakukan di Fed, kita harus siap dan merespon dengan baik juga begitu. Lalu bagi dunia usaha dampak seperti apa yang dirasakan? Nah, tentu saja karena suku bunga acuan BI sudah naik, jadi bank ada pilihan. Apakah menempatkan di instrumen BI yang sudah sekarang tinggi 6,25%, atau dia pembiayaan gitu. Nah, jadi ada alternatif itu. Jadi praktis ke pembiayaan atau kredit yang sensitif kepada suku bunga seperti KPR misalnya, dia pasti akan meningkatkan bunga kepada nasabahnya seperti itu. Artinya dengan keputusan BI hari ini bahwa hari ini masyarakat yang mengambil KPR non subsidi khususnya itu juga akan mulai ada kenaikan terhadap pembayaran yang dilakukan kepada pihak perbankan, begitu? Dalam konteks bank konvensional ya, jadi kan ada yang floating rate, jadi pasti dia akan menyesuaikan rate tersebut. Tapi kalau kita bicara perbankan syariah mungkin akan berbeda karena pricing modelnya berbeda. Nanti saya akan dalami, itu menarik karena di kita hari ini BSI dengan sistem Islamic sistemnya ditambah di Aceh yang fokus pada sektor ekonomi syariah, bagaimana pula negosiasi terjadi atau akad disepakati antara kedua belah pihak sehingga tidak merugikan nasabah tadi. Bang Joy, bagi sektor usaha khususnya Kadin dan teman-teman di dunia usaha ini, gimana respon kenaikan suku bunga acuan ini? Ya, terima kasih. Sebelumnya izinkan saya sampaikan selamat Lebaran dulu, mungkin masih bulan Syawal pada teman-teman yang mungkin sedang nonton acara kita ini. Mohon maaf lahir batin, ya. Memang ada sebuah ekspektasi pasar ya. Dahulunya kan basic point-nya itu 6% ya. Itu lumayan lama juga 6%-nya itu. Nah, kemudian pasar dalam arti dunia usaha juga ini berharap kan bisa turun lagi sebenarnya. Iya. Ya. Tapi tiba-tiba dengan kondisi volatilitas ya global ini yang luar biasa, ini menyebabkan ada instrumen moneter yang harus diambil oleh pemerintah untuk menyelamatkan kurs rupiah yang makin lama kelihatannya makin turun nih, dan potensi turun makin dalam. Nah, oleh karena itu ya kita juga melihat bahwa pemerintah dalam hal ini ya sudah benar ya, walaupun mungkin ada instrumentasi lain, tapi ini salah satu yang dianggap terbaik. Jadi berubahlah basic point-nya itu jadi 25 ya, jadi 6,25%. Nah, apa dampaknya bagi dunia usaha? Ya tentu ada penyesuaian nanti. Katakanlah ini cost of fund-nya akan meningkat. Nah, sebenarnya bukan hanya lembaga perbankan saja yang akan menjadikan suku bunga acuan ini, tetapi ada juga lembaga-lembaga pembiayaan lainnya. Mungkin lembaga penjaminan juga, ya, semacam leasing dan lain-lain sebagainya juga. Artinya ini yang bergerak di dunia usaha tetapi di sektor keuangannya. Nah, penyesuaian ini harapannya kan kalau ke dunia usaha, kalau bisa kita berharap jangan terlalu lama, maksimal 1 semester, nanti harus turun lagi. Itu harapannya. Kenapa? Karena kalau berlanjut terus, nah ini juga akan ada konsekuensi lain nanti yang akan berimbas ke dunia usaha, termasuk pengaruhnya kepada sektor-sektor. Nah, kita lihatlah sektor real ya, manufaktur, konstruksi dan lain sebagainya, ini akan mengalami dampak. Nah, karena mereka ini kan rata-rata butuh input masukan-masukan dalam waktu 3 bulan, 2 bulan, 3 bulan, seperti itu. Jadi kembali lagi kita berharap walaupun memang pemerintah sudah mengambil satu kebijakan ini, ya kita ada harapan supaya bisa turun kembali. Nah, satu, yang kedua juga ini kan mungkin PPN ya, ini aspek
komponen harga barang ataupun jasa yang akan dikeluarkan oleh setiap perusahaan ini kan harus menghitung semua komponen, artinya ada rekalkulasi nanti. Nah, jadi ada penyesuaian-penyesuaian termasuk juga nanti PPN yang akan berlaku mungkin 2025 di bulan Januari. Oke, kalau begitu sebenarnya harapan pengusaha itu sebaiknya suku bunga ini tidak naik. Ya. Kalau begitu dalam situasi seperti ini, apakah Bang Jo melihat bahwa pemerintah juga dalam posisi yang dilema? Satu sisi memang harus menjaga stabilitas nilai tukar, di mana rupiah terus anjlok ini, dan juga untuk menekan inflasi yang terjadi. Tapi di sisi lain juga memang ada kekhawatiran melonjaknya harga-harga yang harus dibayar oleh masyarakat, khususnya dari sektor transaksi secara kredit ini. Benar. Jadi begini, harus diambil instrumentasi ini, karena kalaupun nggak diambil, dampak bagi dunia usaha kalau terjadi inflasi juga akan terjadi lonjakan harga. Misalnya kan kita sangat tergantung dengan komponen-komponen input yang berasal dari luar negeri, artinya impor. Nah, kita untuk membayar impor ini dengan kurs dolar yang sedemikian rupa ini menjadi masalah juga. Ujung-ujungnya nanti masyarakat juga yang akan menerima imbas seperti itu. Dan kita kan tinggal kalkulasi ulang. Tetapi pasti sektor yang akan mengalami dampak ini, kalau kita lihat dari sisi masyarakat, pasti ini pola konsumsi akan berubah. Nah, perubahan pola konsumsi pasti akan menurun ya. Nah, mereka sudah ada pilihan-pilihan, kalau ada dana pasti mereka akan tempatkan di di investasi, deposito ya. Ya mungkin seperti itu, karena mengharapkan cuan lah seperti itu ya kan. Nah, daripada menghabiskan uang atau dananya untuk membeli sesuatu, misalnya beli barang-barang. Nah, artinya ini konsumsi sebagai satu komponen pertumbuhan ekonomi akan turun. Nah, ini akan memperlambat pertumbuhan ekonomi seperti itu. Oke, menarik. Saya coba ke Prof. Muklis. Halo Prof. Muklis. Oke, Prof. Muklis ini suaranya tidak terdengar, kelihatannya mute, bisa di... Saya sudah dengar ya. Oke, baik. Baik, Prof, menurut Prof sendiri dari sudut pandang kajian ekonomi sebenarnya, apakah kebijakan BI yang menaikkan suku bunga acuan ini itu sebuah langkah yang tepat di tengah misalnya kondisi perekonomian kita seperti ini? Ya, yang pertama saya justru menarik ini bagaimana TVRI bisa memilih judul itu yang cukup menarik, Pak. Pak Musyu. Menarik yang pertama, ya judulnya ancaman atau peluang ya. Jadi naiknya bunga BI itu ancaman atau peluang. Ini sebuah judul yang sangat komprehensif. Artinya bahwa kenaikan suku bunga BI itu dua sisi, Pak, ya kan? Yang pertama, dia bisa menjadi ancaman dan juga sekaligus dia bisa merupakan peluang. Barangkali dua. Nah, ini yang menarik saya, siapa yang memilih, siapa kok pintar amat TVRI menentukan judul sehingga narasumber itu bisa dalam dua sisi itu. Ini yang menarik, Pak Musyu. Ya, terima kasih. Oke. Disampaikan oleh dua narasumber sebelumnya bahwa suku bunga yang menaik itu pertama bisa menjadi ancaman, ancaman termasuk di Aceh. Ya, barangkali kalau kita masih teringat dengan teori pertumbuhan ekonomi bahwa suku bunga itu bisa menghambat investasi yang meningkat, ya karena biaya pinjaman yang lebih tinggi. Ini punya konsekuensi. Sesungguhnya bahwa cerita masalah suku bunga meningkat itu sama dengan juga kenaikan harga-harga. Cuma barangnya sekarang uang, Pak. Ya kan? Itu yang kita lihat dulu. Tapi kalau memang suku bunga tinggi, kalau dia beli tinggi, jual juga tinggi. Ini orang-orang ada dua tadi. Kalau memang di BI tinggi, kegiatan perbankan lemah, orang-orang perbankan itu juga bisa simpan di BI aja. Dia memilih lebih aman daripada yang aman-aman. Itu konsekuensi pertama. Persoalannya sekarang bahwa kenaikan suku bunga BI itu punya dampak juga, dia juga bisa menjadi ancaman lain. Ancaman misalnya barangkali konsumsi akan berkurang. Kalau konsumsi berkurang, maka Pak J itu bermasalah, barang-barang yang dihasilkan biasanya meningkat permintaan drastis, sekarang berkurang. Bahwa tidak itu menjadi sebuah ancaman, barang-barang
yang berkurang, apalagi barang-barang kita kita hasilkan dalam jumlah yang besar, maka itu akan menjadi sebuah persoalan, terutama dalam ekonomi seperti kita yang masih sangat tergantung, ya tergantung. Kemudian kalau saya Pak, walaupun profesor ini yang tidak profesional, saya juga orang properti Pak. Ya, orang properti, artinya permintaan dunia perumahan-perumahan itu juga akan menjadi sebuah persoalan. Pak Joy, Bang Joy itu rencana mau beli rumah, dia pending dulu Pak. Nah, dia pending. Oleh karenanya, pemendingan yang dilakukan oleh pembeli-pembeli properti akan juga menimbulkan ancaman dari pengusaha-pengusaha properti. Itu persoalan. Sementara itu dari segi peluang juga bisa kita lihat bahwa sebenarnya kenaikan suku bunga BI juga bisa menjadi sebuah instrumen Pak untuk mengendalikan inflasi. Artinya Bank Indonesia punya cukup dalih, punya cukup alasan pada konteks kekinian situasi yang terkini itu salah satu instrumen yang bisa dimanfaatkan untuk mengontrol inflasi adalah suku bunga itu. Oleh karenanya tidak semua suku bunga yang meningkat itu dianggap sebagai sebuah ancaman. Sisi itu juga bisa menjadi sebuah instrumen yang efektif agar kemudian inflasi-inflasi yang berlebihan itu juga dapat dilakukan lebih tepat, lebih menjadi instrumen produktif dalam kegiatan percepatan keekonomian. Oke, Prof. Kalau begitu, ini sektor ekonomi mana yang paling dominan terkena dampak? Maksud saya, apakah secara makro? Tadi kan kalau makro mungkin levelnya pada sektor industri skala menengah ke atas, ataukah justru mikro ini, masyarakat-masyarakat biasa? Mana yang lebih terkena dampak? Ya, kalau kita kan di daerah ini kan yang kecil-kecil, Pak. Ya, nah yang kecil-kecil. Kalau yang kecil-kecil sekali itu sebenarnya menggunakan dua istilah itu seperti saya, Pak Profesor, tidak profesional. Jadi mau suku bunga BI, orang kita terbatas juga, bisnis kita masih jalan di tempat, mungkin tidak terlalu berpengaruh. Tapi bagi tuan di Kadin bermasalah. Dulu meyakinkan orang-orang agar investor luar masuk ke Aceh. Tatkala terjadi suku bunga meningkat, maka dia akan melakukan pemendingan terhadap keputusan yang sudah diambil. Itu konsekuensi lain. Tapi kalau masyarakat kecil seperti kita, pengaruhnya yang sangat terukur adalah pada pengurangan jumlah konsumsi. Nah, kalau pengurangan konsumsi kita semakin sangat sedikit di Aceh, ya orang jualan kita sedikit, orang produksi kita sedikit, maka yang sedikit itu berkurang tentu akan bermasalah. Maka akan cenderunglah orang di Aceh itu justru pindah tempat, Pak. Saya orang-orang yang bertanya sama Pak Mr. Jai itu, untuk nggak pindah. Dalam kondisi ekonomi apapun, bahwa kita tetap cinta Aceh dengan pengabdian yang sangat luar biasa. Gitu, Pak Musu. Oke, baik Prof. Nanti saya akan kembali ke Anda untuk bertanya lebih dalam lagi terkait dengan bagaimana kebijakan suku bunga BI rate ini. Yang pasti tadi dua-dua ada ancaman dan memang ada peluang ya. Tetapi bagaimana dampak berikutnya yang terjadi ini kita akan diskusi lagi. Saya kembali ke Pak Lukian ya. Nah, untuk BSI sendiri di Aceh bagaimana skema nanti menerjemahkan kenaikan suku bunga ini? Kalau kita kembali tadi ke pertanyaan awal, karena kita sistem syariah, tentu ada akad kesepakatan antara kedua belah pihak di dalam menaikkan besaran biaya yang harus dibayar misalnya oleh yang meminjamkan uang. Ini gimana nanti teknisnya Pak Lukian? Ya, baik. Namun sebelum menjawab itu saya ingin menambahkan sedikit tadi. Jadi estimasi kami di BSI Institute tahun 2024 awalnya kita prediksi pertumbuhan ekonomi kita 5,03%. Sebelum ada kenaikan suku bunga. Nah, sekarang terakhir kita estimasi akan turun 0,05%. Jadi di bawah 5%, 4,97. Jadi secara overall pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Aceh juga saya pikir juga akan turun di sekitar 0,05 atau 0,06. Jadi ada kontraksi pertumbuhan sedikit. Nah, itu akan berdampak luas sebenarnya kepada aktivitas ekonomi. Kemudian kalau kita lihat Aceh ini kan transportasi barang, komponen transportasi menjadi komponen terbesar untuk harga-harga barang di Aceh. Jadi pasti pengusaha transportasi akan memberikan cost untuk membawa ke Aceh. Jadi dampaknya itu akan multiplier. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, bagaimana BSI atau Bank Syariah merespon. Ada satu entry point sebenarnya. Ketika suku bunga meningkat, akan ada
kenaikan suku bunga deposito dan tabungan di perbankan, sektor perbankan nasional. Jadi bank-bank akan menaikkan imbal hasil bagi nasabahnya deposito. Jadi praktis secara nasional agregat cost of fund akan meningkat. Dan begitu juga bagi bank, individual bank, dia akan merespon juga ketika cost of fund meningkat, maka untuk pembiayaan baru dia akan negosiasi di level pricing yang baru. Meskipun untuk BSI misalnya, untuk Bank Syariah misalnya, untuk pembiayaan berbasis murabah perumahan properti yang diikat sebelum suku bunga naik pada harga yang sebelumnya lebih rendah, maka margin bagi margin yang dibayarkan nasabah masih akan sama gitu sebenarnya. Jadi akan ada kelebihan bagi nasabah Bank Syariah yang pembiayaan rumahnya sebelumnya gitu. Karena dia akan tetap membayar sampai dia lunas di pricing yang sebelumnya. Nah, untuk sekarang mungkin dia karena sesuai tadi saya ceritakan, jadi akan menentukan pricing yang berbeda. Nah, mungkin nasabah, kalau kita memberikan peluang bagi nasabah untuk negosiasi kalau akarnya akan murabah misalnya. Jadi bank akan merespon, tapi mungkin masih ada ruang untuk negosiasi bagi nasabah, khususnya yang mungkin yang perumahan ataupun pembiayaan kendaraan bermotor. Oke, artinya tetap mengedepankan prinsip-prinsip ekonomi Islam tadi. Betul. Tetap ada negosiasi dan juga diskusi, karena memang ada kenaikan yang harus dilakukan karena faktor tadi BI rate-nya. Kemudian ini pertanyaan lain, kalau begitu ini yang paling terdampak, kalau saya kembali ke pertanyaan yang sama seperti Prof. Muklis, tapi karena perbankan lebih real menghadapi situasi di lapangan, itu pada efek pada masyarakat kecil kah atau sebenarnya skala menengah ke atas? Kalau deposito tadi kan tidak banyak orang yang mendeposit uangnya begitu. Jadi sebenarnya yang berdampak dari sisi bunga ini kan sebenarnya pengusaha. Pengusaha yang mungkin pembiayaannya skala besar ya, misalnya komersial ataupun yang wholesale. Sementara mungkin yang untuk usaha kecil menengah, ada produk-produk yang memang di cap imbalasinya, misalnya KUR, dia nggak akan mungkin naik gitu. Jadi sementara pembiayaan yang komersial sifatnya dia akan tergantung akadnya, ataupun yang akad baru, pembiayaan baru dia akan dirujuk kepada pricing yang baru juga. Jadi mungkin, nah cuman bagi pengusaha kecil atau masyarakat kita kebanyakan imbasnya itu dari harga barang yang naik tadi ya, karena pengusaha harus mentransfer biaya naiknya biaya mereka ke pembeli mereka, konsumen mereka. Kita yang juga ikut imbas dari naiknya suku bunga ini. Jadi tetap akan ujungnya akan ke masyarakat juga kita. Gitu. Harga barang juga akan naik. Iya tadi faktor transportasi, faktor cost dari pengusaha yang meningkat gitu. Jadi dia akan transfer ke kita gitu. Oke, berarti ini analoginya persis seperti naiknya BBM gitu ya. Persis. Ketika BBM naik, maka segala sektor juga akan berdampak. Walaupun pedagang sayur, tapi mereka pakai motor juga untuk bawa sayur ke pasar gitu. Mungkin saya tambahkan sedikit. Jadi menarik sebenarnya. Ini kan ada dua pilihan. Dua pilihan yang dihadapi oleh BI. Apakah menaikkan suku bunga sehingga cost masih sama, atau membiarkan dolar terus menguat? Ya kan? Kan 16.200. Kemudian 16.276. Tapi ketika diturunkan dinaikkan suku bunga, dia langsung turun 1,216 160-an gitu ya. Jadi ada langsung dampak gitu, meskipun sekarang masih di 16.200. Jadi trade off-nya adalah apakah kita menahan suku bunga atau menurunkan seperti ekspektasi kita semua supaya investasi meningkat, atau kita biarkan dolar terus menguat dan rupiah melemah gitu. Kalau itu terjadi berarti kan outflow semakin besar, likuiditas berkurang, ujung-ujungnya akan juga ke dampak makro juga gitu. Jadi itu yang saya pikir teman-teman di Bank Indonesia sudah mungkin menghitung trade off itu. Dan satu hal yang barangkali yang kita harus lakukan dan sudah difikirkan mungkin oleh pemerintah adalah ketika moneter mengetat, kebijakan fiskal harus mengendor. Apakah tadi kan kita ada PPN yang akan naik sampai dari 10, 11 dan seterusnya. Jadi mungkin itu ditunda dulu supaya biaya masyarakat untuk konsumsi itu bisa tertahan gitu. Tidak double naiknya. Jadi gitu. Fiskal relaksasi dulu lah fiskal. Apakah ada subsidi, apakah menahan kebijakan perpajakan yang cukup agresif gitu. Lalu berarti kenaikan BI rate ini bukan berarti pemerintah semacam ada ketakutan sehingga jadinya begini, pemerintah seperti pro pada investor luar, kalau ini tidak dinaikkan maka seperti yang disebutkan Pak Lukian tadi, mereka akan menarik modalnya di Indonesia begitu. Ya itu salah satu akibat. Sebenarnya kita kan kalau kita bicara modal asing itu kan dia kayak udara, air ya. Jadi dia akan mengalir liquid, dia akan mengalir kemana yang dia rasa result returnnya lebih tinggi gitu. Jadi kadang-kadang kita tahan juga nggak boleh gitu. Karena kalau kita terlalu restriktif, ada capital control, dia malah nggak akan masuk seperti itu. Jadi memang agak tricky sih ya. Kalau bicara modal
modal global ya. Berarti ini sama seperti Pak Bang Jody, ada posisi yang dilema juga sebenarnya bagi Persis. pemerintah dalam konteks ini ya. Betul. Oke. Lalu kenaikan 25 basis poinnya sebenarnya itu cukup masuk akal atau gimana Pak Lukian? Kalau saya rasa sangat moderate ya dibandingkan kalau misalnya naik sampai 50 basis point ya, itu kan sangat memukul, langsung memukul pengusaha gitu. Tapi ini mungkin masih terukur menurut saya sih. Dan kita tunggu juga The Fed apakah dia akan naikin dalam minggu depan atau minggu ini. Dia akan apakah stay atau dia akan naik atau dugaan saya sih akan stay. Dia masih akan stay. Jadi harapannya kalau The Fed stay, dolar masih stabil, rupiah masih stabil, mungkin harapannya next meeting BI sudah ada kebijakan yang lebih kita harapkan lah seperti itu. Lebih bagus lagi. Mudah-mudahan. Oke, karena memang Apu mencerita, kita juga maklumi tadi keputusan pemerintah kan untuk memastikan inflasi tetap terjaga dengan baik, kemudian rupiah juga tertahan dengan baik, bisa bersaing secara baik. Tapi di sisi lain memang ada masyarakat yang harus menanggung dampak. Tadi ujung-ujungnya memang harga barang akan naik, walaupun kita tidak tahu apakah semua sektor atau sektor tertentu. Kalau begitu ini perkiraan Bang Joy, bagaimana nanti geliat ekonomi kita di masyarakat, baik pada sektor makro tadi maupun pada sektor mikro? Ya, kalau di sektor mikro ya pastinya geliat ekonomi masyarakat akan menurun, itu dipastikan karena konsumsi kan. Konsumsi akan menurun karena ada pemikiran-pemikiran seperti tadi, ini kemana akan saya tempatkan uang yang mungkin terbatas ini, saya konsumsi atau saya tempatkan di deposito ataupun tabungan. Saya pikir deposito ya, karena pasti cuannya lebih besar, marginnya lebih besar karena dengan kondisi ini. Nah kemudian sebenarnya bagi dunia usaha ini yang paling penting bukan naik turunnya, tapi kepastian. Volatilitasnya itu harus. Kenapa? Karena dunia usaha ini kan harus membuat kontrak-kontrak. Kontrak ini kan harus ada ketentuan supaya ada pasti, kan kepastian hukum harus ada di sini. Jadi bagaimana dunia usaha bisa memastikan bahwa suatu saat ini akan naik atau akan turun. Nah ini satu kondisi yang harus menjadi pertimbangan juga. Artinya keputusan pemerintah atau BI yang cenderung ada perubahan-perubahan di tengah jalan juga sebenarnya cukup menjadi merepotkan juga bagi sektor usaha. Benar, karena inilah yang katakan sebagai ekspektasi ya, ekspektasi pasar, ekspektasi dunia usaha, perkiraannya akan sekian, tetapi kan kenyataannya tidak. Kenapa? Karena ada hal-hal yang pengaruh global tadi. Jadi kondisi geopolitik global itu langsung terpengaruh, terutama misalnya seperti tadi geopolitik misalnya di kawasan Timur Tengah sana itu langsung diantisipasi sama The Fed ya. Jadi The Fed juga akhirnya terpengaruh ke dolar, kurs dolar kita harus antisipasi. Kalau nggak diantisipasi ini bisa jadi kondisi yang lebih buruk mungkin ya. Nah kita tahu bahwa The Fed sendiri kan sampai 5 poin ya kalau saya nggak salah. Nah sedangkan kita baru 2,5 atau 25 ya. 25, artinya masih di bawah. Nah ini suatu kondisi yang juga kita bersyukur ya bahwa tidak sampai sekian tinggi naiknya. Nah saya pikir itu. Oke, kalau begitu ke depan sebenarnya yang diharapkan oleh sektor usaha khususnya Kadin, bagaimana sebenarnya skema yang ideal sehingga tadi kepastian yang diharapkan ketika melakukan ekspektasi itu bisa terjaga dengan baik. Maksud saya, apakah perlu bagi pemerintah sebenarnya perkiraannya yang tepat sehingga kalaupun terjadi kenaikan suku bunga itu harapan dunia usaha ada di range antara berapa ke berapa sehingga range itu menjadi pedoman bagi dunia usaha untuk melakukan ekspektasi tadi. Ya, mungkin apa yang disampaikan Pak Luki tadi bahwa pertumbuhan ekonomi kan prediksinya antara sekian sampai sekian ya. 5, oke. Kalaupun turun 0, sekian, kalaupun naik sampai sekian gitu ya. Jadi ada di ring itu kalau kita bicara ring. Tapi ini kalau bagi dunia usaha kan sebenarnya dampaknya itu nggak hanya di satu sektor atau di satu lapisan, tetapi dia multi sektor. Misalnya kita dalam konteks ini mengamankan supply chain ya. Artinya supply chain ini kan dari hulu sampai ke hilir. Jadi pengaruhnya juga dari hulu sampai ke hilir, dari processing, distribusi sampai ke marketing atau logistik. Nah ini semua akan menyesuaikan pembiayaan. Artinya dampaknya ke semua sektor. Nah ini harapan kita begini, kalaupun ya ini kita tidak berharap, kalaupun nanti misal harus diperpanjang nih dari 1 semester ternyata harus satu semester lagi. Nah jadi mungkin kita harapan kita dunia usaha ini supaya pemerintah bisa melihat ada instrumentasi lain. Instrumentasi lain seperti juga salah satunya disampaikan oleh Pak Luki tadi berupa kebijakan fiskal.
Jadi jangan istilahnya di satu sisi kita udah Moneternya terbeban, tinggi. udah terbeban dengan cost of fund tadi. Kita terbebani lagi dengan fiskal yang berupa pajak tadi. Nah, di samping itu juga ada instrumentasi lain. Artinya ada regulasi-regulasi yang paling penting buat dunia usaha ini bagaimana menciptakan efisiensi. Nah, itu karena efisiensi ini menentukan kita mampu nggak menjual produk kita berupa barang atau jasa. Itu ekspektasi dunia usaha seperti itu. Oke. Ya. Dan kita berharap memang ini direspon dengan baik oleh pemerintah. Lagi-lagi saya ingin tekankan bahwa pada dasarnya pemerintah juga bahasa Aceh petimang wiune. Tapi memang di saat kondisi yang demikian tetap ada saja pihak-pihak yang terkena dampak, Betul, betul. khususnya masyarakat sebagai beneficiaries atau consumer dari segala kebijakan itu. Baik, Prof. Muklis masih tersambung dengan kami ya. Oke, ini kelihatan suaranya. Ya, Oke. Pak Usu. Oke, baik. Ya. Nah, kalau begitu ini perkiraan Prof. Muklis ke depan, kondisi perekonomian Aceh ini khususnya seperti apa dengan BI rate ini? Apakah punya pengaruh yang signifikan atau sebenarnya biasa-biasa saja? Justru di kota-kota besar yang industrinya lebih besar itu ya akan lebih banyak dampaknya. Ya, Pak Usu, barangkali secara umum kita sudah sampaikan konsekuensi lain dari suku bunga yang meningkat itu juga menjadi melambatnya pertumbuhan ekonomi, baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat regional. Oleh karenanya, yang juga penting kita diskusikan nanti ini ada para praktisi, ada orang perbankan, kita perlu juga mengevaluasi apakah kebijakan kenaikan suku bunga BI sekarang itu sudah tepat atau belum. Ada beberapa hal yang mungkin perlu kita simak, baik itu sebagai penyelenggara pembangunan, sebagai pengelola atau pembina dunia usaha, mungkin juga kita instrumen kenaikan suku bunga BI itu juga sering dikaitkan dengan ketinggian inflasi mungkin. Mungkin kalau lihat inflasi sedang-sedang saja dan malah masih aman-aman saja, makanya kenaikan suku bunga bank itu dirasakan signifikan pada dunia usaha. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga mengecek apakah di Aceh atau di Indonesia sudah terjadi penggelembungan aset. Kalau memang kita sudah menghadapi gelembung aset, ya tentu kebijakan kenaikan suku bunga bank itu memang sudah pada tepat. Kemudian depresiasi mata uang yang signifikan, ini orang perbankan lebih paham. Ya, kenaikan suku bunga bank mungkin juga menjadi sebuah instrumen manakala kita mengalami pertumbuhan ekonomi yang berlebihan. Nggak apa-apa, nggak terasa. Kalau honor gaji meningkat, sudah guru besar, sudah ada pendapatan, dikit nggak ada masalah. Tapi kalau yang rendah-rendah, apa perbankan yang sangat tergantung pada usaha yang tergantung sama perbankan. Sebagian besar usaha ada tambah usahanya. Begitu sedikit dukungan perbankan, maka skala usahanya diperkecil. Termasuk mungkin juga peningkatan risiko keuangan. Oleh karenanya kita perlu mengkaji lebih komprehensif terhadap dampak dari kebijakan kenaikan suku bunga perbankan ini. Oleh karenanya bahwa khusus Aceh tentu perlu kajian-kajian lebih komprehensif. Karena Aceh ini kedudukannya kan daerah paling ujung nih Pak, pasarnya juga terbatas. Karenanya Kadin Aceh itu sedang berkolaborasi dengan para pihak sehingga dunia usaha tidak menghadapi masalah terkait dengan kebijakan kenaikan suku bunga Bank Indonesia itu. Ya bagi musuh yang uangnya banyak barangkali nggak masalah, tinggal geser kan, cuma di apa namanya di bantal, di bawah bantal pin bank itu lebih signifikan. Jadi saya ini orang dosen-dosen yang uangnya sedikit, ada usaha tambahan tergantung sama bank, tentu akan mengalami sedikit persoalan. Semoga kebijakan kenaikan suku bunga itu memiliki peluang yang besar bagi perbaikan ekonomi nasional dan lebih berharap wabil khusus perbaikan ekonomi di Aceh tercinta. Semoga TVRI Aceh dan Kadin Aceh dengan teman-teman di perbankan ikut membina dunia usaha kita sehingga tumbuh dan berkembang lebih besar lagi di masa yang akan datang. Demikian Pak Musli dan teman-teman narasumber yang lain yang sudah
Terima kasih. Oke, Prof, kalau begitu, adakah langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah misalnya dalam konteks tadi bahwa kita sudah memperkirakan bahwa ada satu dampak besar yang juga bisa dirasakan oleh semua pihak. Misalnya kenaikan harga barang, karena tadi kan ujung-ujungnya ke pengusaha, pengusaha juga tidak ada pilihan. Akhirnya mereka juga harus menaikkan harga barang. Adakah langkah yang perlu diantisipasi oleh pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten kota untuk apa namanya tadi, sekurang-kurangnya masyarakat tidak berdampak secara signifikan akibat dari kenaikan suku bunga BI ini? Baik, terima kasih Pak Uci. Yang pertama bahwa perlu merubah orientasi. Di Aceh itu perlu ada bank syariah Islam, Pak. Sudah ada bank syariah Indonesia dan ada bank Aceh syariah, bank Aceh, ya, Pak. Ini perlu juga bank syariah Islam satu. Yang kedua, khusus bank syariah Aceh itu idealnya jangan hanya memberikan fasilitas kredit kepada pegawai negeri sipil, pilih sektor-sektor produktif, danai, jangan pakai kolateral berlebih. Tatkala memiliki usaha, danai. Itu yang paling penting. Pilih sektor produktif, bina dengan bagus, bina manajemennya, koordinasi dengan Kadin Aceh, sehingga kita tidak kelangkaan modal, Pak. Ini kan artinya pasti usaha tidak dapat dilakukan oleh anggota-anggota Kadin Aceh kan karena kita kelangkaan tempat pinjam, apalagi kalau suku bunga tinggi, yang dapat fasilitas adalah pegawai negeri sipil, tentu sektor-sektor produktif dunia usaha itu tidak bergerak signifikan karena pembiayaannya dibatasi pada sektor-sektor yang paling aman. Bisnis itu berisiko. Oleh karena itu penting dipahami oleh para perbankan di Aceh, khususnya adalah Bank Aceh Syariah. Demikian Pak Musyu, lebih kurang mohon maaf. Baik Prof, terima kasih. Tapi nanti kalau Prof masih ada waktu kita akan sapa lagi. Saya kembali ke Pak Lukiana. Nah kalau begitu apa yang mesti dilakukan oleh dunia usaha khususnya untuk mengantisipasi kenaikan BI rate ini? Apakah ini maksud saya ada langkah-langkah lain yang bisa dilakukan atau mau tidak mau mereka nggak ada pilihan nih selain memang harus mengaplikasi di lapangan secara terus? Ya, saya pikir kalau kita lihat dampak imbasnya tadi kan salah satunya pertumbuhan ekonomi. Kalau pertumbuhan ekonomi berarti kan ada kemungkinan investasi yang akan berdampak, berkurang seperti itu ya. Dan kalau kita bicara investasi biasanya akan dampaknya ke tingkat pengangguran dan seterusnya. Jadi bukan imbasnya kepada kemampuan dunia usaha untuk menyerap tenaga kerja dan melakukan investasi ya, capex atau capital expenditure. Jadi mungkin kalau kita lihat dunia usaha sekarang ini mungkin harus pilah-pilah juga produk yang dipilih atau segmentasi, apakah akan lebih banyak ke produk ekspor misalnya yang mungkin marketnya masih bagus, kemudian ekonominya secara demand masih bagus ya. Kalau kita bicara dolar misalnya menguat, kan praktis dia akan lebih murah mengimpor dari kita misalnya. Jadi itu mungkin yang bisa dilakukan. Jadi produk-produk segmen-segmen yang memang yang tidak terpengaruh kepada suku bunga atau inflasi. Biasanya kita bicara mungkin yang kalau pendapatannya lebih tinggi. Apakah misalnya produk-produk yang dikonsumsi oleh kelas menengah atas seperti tadi kata Prof ya, yang orang-orang pendapatan tinggi dia sebenarnya nggak pengaruh dengan kondisi makro. Gitu. Mungkin produk kita harus dikemas lebih. Kalau produk UMKM Aceh dikemas packaging yang lebih bagus sehingga bisa lebih diterima oleh market-market kelas atas. Jadi segmentasi kita harus alih sedikit ke mereka yang kebal dari resesi, kebal dari suku bunga dan seterusnya. Jadi mungkin customer-nya yang kita harus pilih, harus lebih segmented seperti itu. Oke, BI sendiri selama ini dalam konteks pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat, itu bagaimana skemanya? Maksudnya adakah prioritas kepada sektor UMKM? Jadi kalau tadi merujuk cerita Prof Muklis kan ada perubahan paradigma yang harus dilakukan. Jangan mentah-mentah kepada PNS misalnya, tapi ada sektor lain yang penopang sebenarnya di saat terjadi kondisi seperti ini, ada harapan pada mereka yang bisa mengantisipasi yang tidak meluas begitu. Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat kita bedah portfolio bank sebenarnya sudah semakin berkurang segmentasi consumer financing. Jadi untuk rumah, mobil tuh semakin berkurang, sudah mendekati 5, malah kedepannya dalam beberapa tahun bisa berimbang minimal dengan segmen produktif, pembiayaan produktif. Jadi portfolio UMKM kita juga cukup besar, yang KUR ataupun yang lain ya, untuk mikro, menengah dan besar. Jadi sebenarnya
pembiayaan untuk sektor produktif semakin meningkat di BSI, baik di nasional ataupun di Aceh. Jadi sudah, karena kan kalau kita hanya fokus ke satu segmen consumer, dia kan juga yang paling rentan dengan kasus tadi juga mereka gitu. Sementara di dunia usaha kita bisa diversifikasi. Mana yang kebal terhadap resesi, kebal terhadap suku bunga dan inflasi, kita akan bisa lebih safe, malah lebih profitable malah di segmen yang tadi yang di dunia usaha sebenarnya. Jadi bank sebenarnya lebih melihat sektor usaha produktif juga sebagai satu segmen yang menarik sebenarnya. Artinya memang dalam portofolio itu sudah jelas bahwa bagaimana UMKM mulai diberdayakan sudah dilakukan oleh. Meskipun kita sebenarnya di kami ada analisis sektoral, sektor mana yang mungkin secara ekonomi masih akan bermasalah. Jadi ada sektor-sektor usaha yang kita batasi dulu, ada yang kita dorong, ada yang kita pilih-pilih. Jadi bukan sektor tapi pilih pengusahanya. Jadi kami punya kriteria seperti itu untuk menentukan segmen mana atau sektor mana yang sekarang bisa kita biayai. Seperti itu. Jangan pula di tengah jalan macet betul, misalnya. Persis. Perlu analisis. Amanah kita dana masyarakat juga. Benar. Karena dana publik tadi untuk diputar atau dipergunakan kepada masyarakat juga. Bang Joy, dari skema usaha yang kita punya saat ini ya, maksud saya melibatkan semua pihak, ada pemerintah, ada sektor perbankan. Sebenarnya cukup kuat tidak untuk menopang jika kita menghadapi situasi tertentu, misalnya kenaikan BI rate. Ini juga harus kita lihat sebagai sesuatu yang beban bagi masyarakat. Atau ada kejadian-kejadian lain yang terjadi, apakah skema ekonomi kita cukup kuat sebenarnya untuk menghadapi situasi yang demikian? Iya. Saya pikir begini, kita coba melihat dulu dari persentase nih, perbandingan antara pengusaha kecil, UMKM dalam hal ini, dengan pengusaha besar ya, perusahaan-perusahaan besar. Nah kalau kita lihat perbandingannya mungkin 99% ya, kalau saya tidak salah nih. 90% UMKM ya. Nah sementara kita tahu bahwa semenjak krisis dulu 98 itu yang paling bertahan itu karena ada sektor UMKM. Nah artinya mereka ini tidak langsung terimbas. Termasuk dengan, COVID kemarin. Iya, dengan kondisi BI rate misalnya, karena nggak berhubungan langsung. Nah jadi dengan kondisi ini saya pikir ya fundamental kita cukup kuat ya, tidak begitu menjadi masalah. Justru yang bermasalah ini yang sektor yang besar-besar, yang katakanlah sebagai contoh yang properti tadi, yang tidak memiliki skema subsidi ya. Nah jadi mereka akan membebankan cost of funding kepada unit-unit yang akan mereka jual seperti itu, sehingga pada akhirnya kan juga akan mengurangi daya tampung atau daya beli dari masyarakat itu sendiri. Nah saya pikir itu. Jadi kalau masalah daya tahan ekonomi saya pikir kita tidak begitu terpengaruh ya. Kenapa? Harapan kita kan dengan kondisi UMKM ini, cuman saja sektor UMKM ini di Kadin sendiri juga kita sangat concern ya dengan pembinaan. Nah cuman saja paradigmanya kan kita sekarang harus kolaboratif ya. Tidak bisa Kadin sendiri yang membina, istilahnya upgrade capacity buat pendampingan, marketing dan lain sebagainya. Nah kita perlu mitra. Nah, dalam hal ini, dalam hal pemberdayaan supaya mereka lebih produktif dari yang sudah-sudah, supaya mungkin daya tahan mereka ini akan lebih kuat lagi kan, seperti itu. Nah jadi ke depan kita Kadin sebagai lembaga wadahnya dunia usaha dan asosiasi ini sangat berharap pada teman-teman ya yang mitra, juga mitra bank ya, yang punya skema pemberdayaan, juga lembaga-lembaga seperti koperasi dan lain sebagainya, ini kita harus kerjasama supaya peran pembinaan kepada sektor-sektor UMKM ini bisa lebih efektif lagi. Kan selama ini kita lihat program-program itu dijalankan masing-masing ya kan. Nah akhirnya memang tidak signifikan, dalam artian tidak sesuai dengan harapan. Artinya begini, misal ada sekian dari target yang ingin dicapai, tetapi toh belum sampai ke sana. Artinya masih ada ruang yang sebenarnya bisa kita lebih efektifkan kalau kita berkolaborasi, tetapi secara efektif. Nah, mungkin dengan koordinasi ini akan bisa kita bangun bersama-sama, sehingga akan memperkuat lagi sektor produktif yang dalam hal ini skala UMKM. Saya pikir itu. Artinya selama ini Kadin juga sedang berusaha menjadi fasilitator untuk itu. Artinya mengkonekkan antara UMKM tadi dengan sektor perbankan atau sektor keuangan lainnya yang bisa membiayai mereka. Benar. Lalu ke depan ini menurut Bang Joy, akankah ada proyek-proyek yang mangkrak, maksud saya seperti dunia properti dari dunia usaha ini harus berhenti dulu akibat BI rate tadi, gimana nih
feeling atau perkiraannya? Saya kira gini, yang paling rentan kena imbas ini kan yang jangka pendek ya. Nah, apa itu jangka pendeknya? Ya mungkin pertama konstruksi ya. Oke. Nah, konstruksi kalau di Aceh ini kan kontraktornya dominan sepertinya. Benar. Nah, jadi ketika kita mendapatkan sebuah pekerjaan, otomatis kita kan akan mengusahakan pembiayaan ya. Nah, sedangkan pembiayaan ini yang tersedianya kan jangka panjang karena dia berada di skema apa namanya tadi deposito ya. Kalau jangka pendeknya kan yang tiap hari bisa di masuk keluar masuk ya, tabungan misalnya. Tapi tabungan kan nggak bisa digunakan untuk membiayai oleh perbankan. Nah, jadi dalam hal ini kontraktor ini atau pemilik perusahaan konstruksi ini akan kewalahan saya pikir untuk mendapatkan pembiayaan. Nah, kenapa? Satu sisi karena masalah tadi itu kenaikan ya, biaya modalnya jadi tinggi, kemudian bahan bakunya. Nah, bahan bakunya pertama kalau khusus di wilayah Aceh ini kan masalah jarak ya, masalah jarak angkutan distribusi ini kan menjadi satu cost yang membebani juga. Nah, sehingga jatuhnya kemarin ini akan lebih besar ya. Nah, yang lain-lain saya pikir sektor-sektor apa namanya manufaktur juga kayak perbengkelan dan lain sebagainya, mereka juga akan butuh dana yang apa namanya dalam waktu singkat. Nah, sehingga ini tidak mudah. Ya karena jangka pendek tadi. Iya, jangka pendek. Saya pikir itu. Oke. Kalau boleh saya tambah mungkin. Silakan Jadi Pak. kalau kita lihat sebenarnya kalau lihat kenapa mungkin di Dunia Usaha di Aceh ini kan sebenarnya berhadapan dengan high cost ekonomi, struktur perekonomian yang memang high cost gitu. Terutama transportasi tadi ya. Jadi sebenarnya kita sangat tidak diuntungkan dengan secara geografi sebenarnya. Mungkin karena tidak efisien juga jalur transportasi laut ataupun daratnya gitu. Jadi sebenarnya itu komponen terbesar barangkali dari dunia Cost, usaha ya, cost dari sisi transportasi. Jadi mungkin komponen biaya tadi suku bunga itu mungkin Kecil. dia berpengaruh, tapi ada komponennya lebih besar sebenarnya. Oke, ditambah ini jadi tambah besar lagi. betul. Apalagi posisi Aceh yang tadi seperti disebut berada di ujung ya, sehingga menambah kondisi yang demikian. Oke, baik kembali ke Prof. Prof masih bersama kami ya? Baik, kelihatannya belum tersambung. Oke, baik. Ya, kita kembali ke Pak Lukyan. Ini kebijakan BI ini akan langsung berlaku atau gimana? Ada proses sosialisasi dulu atau penyesuaian dengan regulasi lain yang ada? Gimana nih Pak Lukyan? Jadi kalau BI biasanya kalau dapat Dewan Gubernur itu langsung menentukan dia naik pada hari itu maka sudah langsung berlaku sebenarnya. Jadi ketika ini kan dia sebenarnya 7-day reverse repo. Jadi sebenarnya instrumen moneternya langsung dari BI akan memberikan 6,25%. Gitu. Jadi kalau kita bank menebarkan langsung dapat rate baru gitu. Jadi sebenarnya tidak ada menunggu kebijakan yang lain. Cuman kalau kita lihat mekanisme pengambilan kebijakan Dewan Gubernur ini pasti dia mempertimbangkan tadi apakah fiskalnya sudah mengantisipasi, sisi lain juga. Jadi sebenarnya dia sudah membaca berbagai indikator dan koordinasi juga dengan kebijakan atau instrumen lembaga yang lain yang menentukan kebijakan fiskal ataupun kebijakan ekspor impor, perdagangan dan seterusnya. Jadi pasti melalui proses yang matang seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar mereka rapat kemudian memutuskan, ada pertimbangan. Meskipun dalam ketika mau memutuskan langsung dia bisa immediate effect lah langsung berlaku. Oke, tidak menunggu beberapa minggu lagi tidak ya. Meskipun nanti ada lag. Jadi ketika di BI begitu perbankan akan ada penyesuaian. Jadi ada jeda lah seperti itu. Oke, berarti nanti apakah ada kemungkinan juga akan turun lagi BI rate ini? Karena kan di kita kalau udah naik susah turun. Oke. Terutama harga barang nih. Kalau BI rate gimana? Ya, kalau kita lihat kan tadi saya sebutkan di 2001 sampai 2022 kan 3,5 sebenarnya. Jadi sebenarnya harapan kita akan kembali ke level itu. Dan juga pastinya karena tadi kita ceritakan mengenai pengaruh global juga, jadi dia akan menyesuaikan juga kapan suku bunga The Fed turun. Jadi dia mungkin nanti ketika The Fed turun sekian dia akan mengimbangi gitu ya. Jadi tetap ada gap bahwa suku bunga kita biasanya dibuat lebih tinggi dari The Fed. Kalau misalnya dia di sana 5 kita 6, kalau di sana jadi 4 kita 5. Karena perbedaannya untuk memberikan insentif bagi investor asing masuk ke Indonesia. Jadi jawaban singkatnya The Fed turun, BI juga pelan-pelan akan mengimbangi seperti itu. Oke, ada satu pertanyaan ini saya yakin pertanyaan masyarakat nih. Lalu pertanyaan berikutnya, kenapa pula kita harus
selalu tergantung sama ekonomi Amerika itu. Pak Lukjan, ini gimana nih? Iya. Menjelaskan Mau masyarakat. nggak mau kita kan terutama karena dolar ya. Dolar itu dominasi dolar sebagai Mata uang mata internasional. uang perdagangan internasional itu kan belum bergeser. Gitu. Intinya kita masih pakai dolar hari ini. Mau nggak mau ya. Kan kita ekspor ke Malaysia bayarnya pakai dolar. Oke, Aneh kan? oke. Jadi kita ekspor impor, kita bayar impor kita terima ekspor kita dalam mata uang dolar. Jadi, Oke, kalau masyarakat mau bertanya pakai rupiah nggak bisa? nah, apakah Malaysia ataupun mitra dagang kita mau gitu Oke, dengan rupiah? berarti Jadi tergantung sebenarnya lebih mitra kepada- dagang kita. Iya, seperti itu. Oke. Kan kita ekspor ke Angola atau ekspor ke Brazil. Lagi-lagi mana yang kita saling percaya? Kalau kita percaya sama renminbi atau sama yen, maka kita pakai yen. Tapi kalau sekarang kita semua masih percaya sama dolar ya, selama itu pula kebijakan moneter mereka akan kita antisipasi, kita pertimbangkan begitu. Meskipun mungkin tidak selamanya dia ke sana kita kesini enggak. Maksud saya tidak selamanya ngekor terus tidak. Tapi kita perhitungkan dampaknya kepada ekonomi kita. Oke, mungkin itu jawaban kenapa kita harus selalu mengikuti Amerika. Karena memang tadi secara global mata uang dolar masih merupakan mata uang yang dominan dipakai dalam berbagai transaksi dagang dan bisnis internasional begitu ya. Iya. Oke, Bang Joy, kalau begitu adakah, walaupun tadi sempat saya singgung dengan Prof. Muklis, tapi menarik juga untuk melihat pandangan dari Kadin ya. Adakah peran pemerintah Aceh misalnya atau provinsi kota yang bisa dimainkan di sini? Tadi dalam rangka juga mengantisipasi menghadapi situasi kita yang terkadang memang butuh langkah-langkah preventif lebih awal. Sehingga di situ ada peran pemerintah misalnya yang bisa lebih besar bisa dimainkan gitu. Iya, saya pikir pemerintah kan tetap dia sebagai regulator ya. Nah, dalam arti ada langkah-langkah untuk mendukung dunia usaha melalui regulasi. Terutama ini kan kita pengusaha lokal. Karena kan daya saing pengusaha lokal dengan perusahaan-perusahaan luar daerah itu kan tidak sebanding ya. Nah, dalam hal ini tentu kalau memungkinkan dan itu dimungkinkan. Nah, ada semacam regulasi yang memprotek lah ya, yang memprotek pengusaha lokal ini supaya bisa lebih berperan, dalam artian bisa lebih diberdayakan seperti itu. Dan saya kira kebijakan-kebijakan ini sudah ditempuh oleh beberapa provinsi lain supaya bisa memberi proteksi tersendiri, dalam artian ya jangan juga kontra ya, bertentangan dengan aturan-aturan lainnya. Ini harus ada penyesuaian. Namun tetap ada ruang untuk memberdayakan atau memproteksi pengusaha lokal. Karena apa? Karena ya jelas seperti tadi kan disinggung juga bahwa daya saing antar daerah ini kan beda ya. Beda-beda. Perusahaan juga berbeda. Nah, apalagi misalkan yang udah kelas BUMN misalkan. Nah, kalau ada misalnya pekerjaan-pekerjaan konstruksi misalnya di daerah, yang dibangun di daerah, nah kalau perusahaan BUMN masuk misalkan, tidak mengajak serta perusahaan lokal misalkan, nah ini kan satu kondisi yang sebenarnya tidak ideal gitu ya, tidak diharapkan. Jadi bagaimana memberdayakan pengusaha lokal mungkin dengan konsep bahwa BUMN boleh masuk, tapi cobalah gendong perusahaan lokal. Dalam artian mungkin ada komponen-komponen lokal yang bisa dipasok, sehingga walaupun tidak merata tetapi ada seperti itu. Nah, kalau misalnya ada beberapa proyek konstruksi yang ada, sehingga kan akan terakumulasi menjadi lebih banyak yang bisa berperan pengusaha lokal yang seperti itu. Nah, kembali lagi bahwa tetap pemerintah bisa mencari regulasi yang sesuai, tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang ada, sehingga istilahnya kan aspirasi pengusaha lokal ini bisa terakomodir seperti itu. Mas Asi misalnya untuk memasok pasir kita tidak mampu misal. Iya, benar. Artinya ada sektor-sektor yang tadi seperti disebut, di mana pengusaha-pengusaha lokal juga bisa ikut serta bermain di dalamnya. Seperti itu. Oke. Benar. Menarik, ini kita berada di penghujung, mungkin 1 atau 2 menit lagi, kira-kira sisa waktu yang ada. Saya kembali ke Pak Lukjan sedikit lagi. Nah, kalau begitu ini kecenderungan nanti yang akan dilakukan oleh sektor perbankan adalah seperti apa nih Pak Lukjan? Apakah kecenderungan tadi kan ada 2 opsi, adalah menempatkan uangnya di BI sendiri yang juga akan berdampak pada suku bunga yang tinggi, ataukah lebih cenderung nanti akan diberikan kepada publik lewat pembiayaan.
adakah BI di sini misalnya mendorong kepada sektor mana yang harus diutamakan? Jadi kalau kita lihat perbankan sebenarnya, kalau perbankan syariah sebenarnya bisa dilihat indikator FDR, financing to deposit ratio. Jadi dari tabungan masyarakat yang kita terima, yang kita salurkan itu cenderung mendekati 100%. Sementara kalau kita lihat buku bank konvensional, ada yang 60%. Jadi yang disalurkan 60%, sisanya 40% ditaruh di instrumen-instrumen keuangan. Jadi bagi kita, kalau kita lihat data, bangsa itu sudah sangat berpihak kepada sektor real sebenarnya. Jadi jawabannya pasti dia akan tetap menyalurkan, tapi ada satu hal yang kita lihat sebenarnya. Kita monitor apakah suku bunga ini akan segera berubah gitu. Harapan kita akan diturunkan. Nah, jadi sebenarnya bank juga mengantisipasi kalau turun dia nanti nggak bikin rapat ALCO lagi gitu. Jadi ada antisipasi juga kapan dia kira-kira akan turun, apakah kita bisa menahan suku bunga pembiayaan kita masih di sekarang ini. Kalau dia likuiditasnya banyak, dia akan menahan karena dia kan ingin nasabah tetap ke dia gitu. Terutama pembiayaan gitu. Jadi dia akan memonitor juga. Kita di kantor kami juga memonitor apakah kebijakan ini akan transient sementara atau seperti apa. Baik, nampaknya kita masih terhubung dengan Prof. Muklis. Coba kita sapa dulu. Halo Prof. Baik. Tadi karena waktu sudah ini. Terakhir ke Bang Joy, ini kalau begitu perkiraan pertumbuhan ekonomi kita dengan kebijakan BI rate ini gimana? Apakah akan naik atau stuck atau malah turun nih? Saya pikir cenderung turun ya, cenderung turun karena apa? Ya komponen konsumsi akan turun. Sedangkan kita tahu bahwa variabel untuk menghitung pertumbuhan ekonomi itu kan salah satunya konsumsi. Nah, tapi saya belum bisa memperkirakan secara konkret juga karena kan investasi di deposito ini kan semacam tabungan meningkat. Jadi konsumsi turun tapi tabungan meningkat. Sedangkan tabungan ini juga komponen daripada pertumbuhan ekonomi. Baik. Nah, jadi seperti itu. Baik, ini kita harus akhiri karena waktu sudah berakhir. Terima kasih Pak Lukyan dan juga Bang Joy atas waktunya dan Prof. Muklis tadi bersama Aceh Bicara sore hari ini. Baik, pemirsa, demikian perbincangan kita terkait dengan kenaikan suku bunga BI atau BI rate. Apakah ini menjadi sebuah ancaman ataukah peluang? Tadi para narasumber kita telah mengulas bahwa bisa menjadi sebuah peluang juga, tapi di sisi lain juga kalau memang situasi tidak memungkinkan dan sebagainya, juga bisa menjadi ancaman bagi masyarakat, khususnya ketika harga barang naik. Tapi kita tetap optimis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dan juga Aceh ke depan akan terus lebih baik. Sampai ketemu dalam Aceh Bicara berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.